Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat wal mu'minat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat tersebut tidak mampu untuk kita menghitungnya. Allah hanya mewajibkan bagi kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan tujuan kita melakukan syukur itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya. Fa innama yashkuru li nafsih. Orang yang bersyukur itu adalah sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima seluruh perbuatan amal baik kita, menerima amal ibadah kita dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mau bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan masih pada bab sholatul jamaah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa selesaikan semuanya. Ya. Hukmul mutakhallif an sholatil jamaah wa ma tan'aqidu bihi sholatul jamaah. Yaitu kita akan berbicara tentang hukum orang yang meninggalkan jamaah. Ya. Dan yaitu wa ma tan'aqidu bihi sholatul jamaah, dan di mana ya dilaksanakan sholat jamaah tersebut. Innal mutakhallif an sholatil jamaah idza shalla wahdahu falahu halatan. Yang pertama kita akan bahas dulu orang yang tidak berjamaah. Maka untuk orang yang tidak berjamaah ini ya, dia ada dua keadaan. Yang pertama, al-halatul ula an yakuna ma'dzuran fi takhallufihi limaradin aw khaufin. Bahwasannya ya dia mendapatkan uzur. Jadi dia tidak berjamaah karena ada uzur. Entah itu karena sakit atau karena rasa takut. Walaysa min adatihi at-takhalluf. Dan secara normal, secara kebiasaan ya, bukan termasuk kebiasaannya meninggalkan jamaah. Artinya apa? Dalam kondisi yang normal, dalam situasi yang baik, dia tetap menjaga jamaah. Bahkan sebelum azan dia sudah di masjid. Ini ke dalam kondisi normal. Ya. Dan dia melakukan ini laula al-udhur. Jadi dia takhalluf meninggalkan jamaah di sini karena memang ada uzur. Fahadha yuktabu lahu ajrun man shalla fi jama'atin lima fi al-hadis as-sahih. Maka untuk orang-orang yang seperti ini ya, dia meskipun dia sholat sendiri ya, ingat ini dalam kondisi dia memang ada uzur. Apabila dalam kondisi normal dia melakukan secara berjamaah, bahkan sebelum azan dia sudah datang ke masjid, tapi tiba-tiba ada suatu uzur, entah sakit atau rasa takut dan sebagainya, fahada, maka dia mendapatkan pahala jamaah meskipun dilakukan sendiri. Ini pas dengan kondisi kita. Apalagi yang kemarin ya, munculnya pandemi corona. Ya. Jadi kan ada fatwa bahwasanya masjid-masjid dan musola semuanya ditutup sementara.
Jadi masing-masing semuanya mengerjakan sholat di rumahnya masing-masing. Sholat sholat 5 waktu. Fahada, maka apa? Ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, idza marido al-abdu aw safara, jika seorang hamba itu sakit atau dia melakukan safar, perjalanan jauh, kutibalahu makana ya'malu sahihan muqiman. Ini bahwasanya Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka dia mendapatkan pahala atau ditulis baginya sebagaimana dia melakukan dalam keadaan sehat dan mukim. Masya Allah. Ini untuk orang-orang yang sudah istiqomah, memang sudah terbiasa. Dalam kondisi normal, dalam kondisi yang baik dia tetap melakukan. Cuman di sini kenapa dia tidak melakukan? Karena ada uzur. Cuman ini mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang tidak memahami dalam hal ini, tetap memaksa masuk ke dalam masjid. Ya, tetap memaksa padahal sudah ada himbauan, sudah ada fatwa, tapi ya ada saja golongan, ada saja kelompok, ada saja sebagian orang yang memang tidak paham tentang hukum Islam ini. Jadi yang bermain hanya hawa nafsunya saja, yang bermain hanya keinginan pribadinya saja. Oh, aku kuat, ngapain takut ke masjid? Tidak mungkin di masjid ada ini dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan, orang yang sakit, orang yang sedang safar, ya, ketika dia melakukan sholat sendiri karena dia dalam kondisi seperti ini, dia terhitung berjamaah. Inilah yang dipikirkan oleh para ulama. Para ulama tidak memikirkan dirinya sendiri. Ulama itu memikirkan orang lain. Ulama itu memikirkan umat. Tidak dengan egonya sendiri. Tidak melihat kekuatan sendiri. Kita menjadi seorang imam pun begitu. Melihat keadaan makmum. Bukan melihat kekuatan imamnya. Ya, ini perlu diperbaiki. Ya, maka ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah dalam kondisi yang sehat, kita biasa melakukan kebaikan dalam kondisi sehat, tiba-tiba ada sakit, maka ya kebaikan yang tertunda itu akan tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana aziman 'ala sholati ma'al jamaah, barang siapa yang memang sudah berazam ya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, azman jaziman, betul-betul dengan niat tekad yang kuat, walakinna hala dunihi wa duna dzalika uzrun syar'iyyun kana bi manzilati man shalla ma'al jamaah li niyatihi at-thayyibah. Dalam suatu kondisi yang mana ya ketika dia bertemu dengan kondisi yang lain ternyata tidak bisa melakukan sholat jamaah, maka dia sama posisinya seperti orang yang sedang berjamaah. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sangat-sangat rahmah bagi hamba-hambanya. Maka sekali lagi ya kalau memang ya tidak paham tentang masalah keilmuan, lebih baik diam. Karena memang urusan seperti ini, urusan kemaslahatan ini adalah urusannya para ulama. Untuk kita atau untuk saya secara pribadi ini kita masih orang-orang awam yang ilmunya hanya belajar membaca saja. Yang ilmunya hanya mohon maaf dilihat di internet saja. Maka tidak pantas untuk merusak keadaan yang sudah ada. Ya, muncul fatwa dan sebagainya, kita merusak fatwa-fatwa tersebut. Ini hati-hati ya, karena semua apa yang kita keluarkan atau yang kita bicarakan, semua yang kita fatwakan akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kedua, an yakuna takhallufuhu, bahwasannya dia tidak berjamaah ya li ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Kalau tadi ada uzur, kalau sekarang dia sholat sendiri tanpa ada uzur. Fahada idza shalla wahdahu, maka bagi siapa ya orang yang melaksanakan secara sendiri, tasihhu sholatu indal jumhur. Ya, bahwasannya menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama, sholatnya sah dilakukan sendiri. Lakinnahu yukhsiru ajra aziman wa sawaban jazilan. Tetapi dia kehilangan, dia rugi pahala yang besar dan balasan yang sangat banyak. Lianna sholatal jamaah, ingat sholat berjamaah afdal min sholatil munfarid. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendiri bisab'in wa isyrina darajah, sebanyak 27 derajat. Wa kadzalika yafqidu ajrul khutuwatil lati yakhtuha ilal masjid. Begitu juga yang hilang bukan pahala, bahkan pahala melangkah ke masjid pun akan hilang. Wa ma'a khusranihi, dan bersamaan dengan kerugian tersebut, lihada sawab jazil ya'simu isman aziman. Jadi beliau mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu wajib. Memang ada sebagian ulama
yang mengatakan hukum sholat berjamaah itu wajib. Maka bersamaan dengan itu meskipun sholatnya sah, dia terhitung berdosa. Li'annahu taraka kewajiban. Kenapa? Karena dia meninggalkan kewajiban alaihi min ghairi uzrin. Meninggalkan kewajiban yaitu berjamaah tanpa ada uzur. Wartakaba munkaran yajibu inkaruhu. Maka dia melakukan dosa mungkar. Yajibu inkaruhu alaihi. Wajib kita mengingkarinya. Wa ta'dibuhu min qibali waliyil amr. Maka wajib bagi waliyul amr, maka wajib bagi pemimpin untuk ya istilahnya mentertibkan orang-orang yang tidak mau berjamaah hatta yarji'u ila rusydihi, agar dia mau kembali kepada petunjuk. Ya, jadi keadaan dua, ya. Jadi orang yang sholatnya sendiri keadaannya dua, ada yang karena uzur, ada yang bukan karena uzur. Ayyuhal muslim, wahai kaum muslimin semuanya, wa makanu sholatil jamaah wal masajid. Tempat pokok, ya, tempat dilaksanakan sholat berjamaah, tempat aslinya adalah masjid. Liidhari syiaril Islam. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan syiar Islam ini. Wa ma syuri'at imaratul masajid illa lidzalika. Dan tidaklah ya disyariatkan memakmurkan masjid kecuali dengan melakukan itu. Wa fi iqamatil jamaah fi ghairiha ta'lilun laha. Dan melaksanakan jamaah di tempat yang lain ini sama saja juga meremehkan dengan masjid. Sudah ada masjid di sini, maka malah menggunakan sholat berjamaah di tempat yang lain. Padahal masjidnya ada, masjidnya kosong, atau masjidnya menjadi sedikit yang berjamaah. Ya, wa qad qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 36 dan 37, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asal. Silahkan. Bahwasanya masjid itu dimakmurkan. Silahkan melakukan zikir, melakukan zikir itu mengingat belajar, mengaji, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Silahkan di dalam masjid. Begitu juga dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah Ta'ala mengatakan innama ya'mur masajidallah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala yaitu hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, orang yang memakmurkan masjid dialah orang yang beriman. Berarti kalau dia jarang ke masjid, malas bahkan ke masjid, dia bukan terhitung. Ya, hampir hati-hati, seakan-akan bukan orang beriman. Kemudian fafihataini al-ayataini karimataini tanwihun bil masajid wa umaruha. Bahwasannya di dalam dua ayat yang tadi kita bacakan itu menunjukkan apa? Mengukuhkan masjid dan para umarnya, para pemakmur masjid. Wa wa'ada lahum bijazili as-sawab. Dan dijanjikan bagi mereka, ya, bagi orang-orang yang memakmurkan masjid dengan pahala yang sangat besar. Wa fi dimni dzalika, tetapi di sisi yang lain bahwasanya dzamma man takhallufa fi anil huduri lis salati fiha. Maka di sisi yang lain bahwasanya dia berdosa apabila dia meninggalkan untuk hadir salat berjamaah di masjid tersebut. Ya. Maka Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni wal Baihaqi wal Hakim, ya, Nabi SAW bersabda, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Pahami hadis ini. Tidak ada solat, ya, bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Sudah tinggal dengan masjid tapi tidak mau sholat berjamaah, luar biasa. Ya, hati-hati. Tinggal dekat masjid tapi tidak mau berjamaah. Ya, ini bahaya. Ada azan tidak mau. Ya, maka untuk orang yang tinggal di samping masjid ternyata tidak mau berjamaah, hati-hati. Makanya azan itu berasal dari kata idin. Azan itu dikumandangkan, siapa yang diizinkan oleh Allah dia bisa masuk masjid. Berarti kalau dia tidak bisa melaksanakan berjamaah di masjid, padahal tetangga dengan masjid, dekat sama masjid, tidak mau datang, berarti tidak mendapatkan izin. Ngeri rasanya.
Ya, kita saja yang orang yang butuh dengan ketika butuh dengan seseorang, ternyata apa kita ingin masuk, tidak dikasih, kan malu rasanya. Ini Allah Subhanahu wa taala, ya, pemilik semua alam ini, yang merajai alam ini, yang yang memegang rizki semua seluruh makhluk, yang mengatur semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin dekat sama Allah, ternyata tidak diizinkan, na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka siapa yang dikatakan tetangga masjid itu, ya, perlu kita perhatikan siapa tetangga masjid. Wa an Ali radhiyallahu anhu misluhu min qawlihi wa zada, ya, ditambahkan oleh Ali radhiyallahu anhu fin qawlihi wa zada, dengan menambahkan wajarul masjid, tetangga masjid itu adalah man asma'ahu al munadi, siapa yang mendengarkan suara azan, itu dinamakan dengan tetangga masjid. Apalagi kita nih tinggal di daerah Monang Maning, subhanallah, luar biasa masjidnya, di barat ada, timur ada, selatan ada, utara ada, ya, lengkap masjid, musola dan sebagainya. Hampir ketika azan, hampir, ya, sebagian atau banyak yang kita dengar dari arah barat, semua kita dengar. Berarti ini menunjukkan apa? Kita ini adalah tetangga masjid. Jadi jangan katakan tetangga masjid itu adalah sampingan dengan masjid, 1 meter dengan masjid. Tidak. Tetangga masjid itu adalah orang yang mendengarkan azan. Kalau dia mendengarkan suara azan, apalagi sekarang sudah ada speaker, ya, pakai toa dan sebagainya, terdengar, berarti dia terhitung tetangga masjid. Masuk dalam hadis tadi, tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Allahu a'lam. Ya, kita lompat sedikit. Wa qad tawa'adallahu man attalal masajid, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam barang siapa yang meremehkan masjid, ya, wa mana'a iqamatas shalah fiha, ya, begitu juga mengancam mengancam orang-orang yang menghalangi melakukan sholat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan, wa man adlamu mimman, siapa yang lebih zalim daripada orang yang mana'a masajidallah, yang melarang masjid Allah, an yuzkara fiha ismuhu, yang disebutkan namanya di dalamnya, wasa'a fi kharabiha, bahkan berusaha untuk menghancurkan masjid tersebut. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Mereka akan mendapatkan siksa kelak, bahkan nanti, ya, lahum fid dunya khizyun, di dunia dia akan mendapatkan kesedihan, bahkan nanti di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat besar. Ya, maka di sini katakan ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, tidaklah mereka masuk ke dalamnya kecuali dalam keadaan takut. Ini orang-orang hati-hati. Orang-orang yang melarang adanya masjid, melarang orang melakukan sholat, berarti dia adalah orang munafik. Dia menghalangi orang untuk melakukan sholat. Ini dinamakan dengan orang munafik. Wa fi iqamati sholatil jamaah kharijal masjid ta'tilun, maka mendirikan sholat berjamaah di luar masjid itu secara tidak langsung meremehkan masjid-masjid yang sudah dibangun. Au taqlil minal musallin fiha, atau mengurangi jumlah orang yang sholat di masjid tersebut. Ya, sudah ada masjid, dia buat tempat, ya, dia buat ruangan, ayo sholat sini saja, jangan sholat di sana. Ya, padahal di sini sudah masjidnya sholat, masjidnya masjid yang baik, masjid yang menebarkan ajaran yang baik, menebarkan ajaran sunnah dan sebagainya. Tidak terima dengan hal itu, dia buat bangunan sendiri, dia punya ruangan sendiri, ayo sholat sini, hati-hati. Ini bisa tergolong orang munafik, bahkan dikatakan meremehkan masjid. Inilah yang dilakukan di zamannya Nabi SAW, yang disilahkan dengan namanya masjid Diror. Orang-orang munafik saat itu membuat masjid. Mereka membuat masjid padahal di sana sudah ada masjid Nabi.
Mereka buat masjid di sana, buat masjid sendiri, golongan orang munafik ini, dan berharap apa? Tujuannya adalah untuk memecah umat Islam. Ya, agar mau sholat jangan sholat di masjid Nabi, sholat di sini saja. Tujuannya itu memecah belah umat ini. Ya, untuk menyetop, ya, mengurangi orang-orang yang sholat di masjid Nabi. Bahkan, ya, hampir saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga istilahnya apa? Tertipu. Mereka orang munafik mengatakan, wahai Nabi, sekali-sekali sholat dong di masjid kami yang sudah bangun ini. Turunlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan itu namanya masjid diror, harus dihancurkan. Kenapa masjid itu dikatakan masjid yang membahayakan kaum muslimin? Dinamakanlah masjid diror, yang membahayakan orang lain. Ya, masjid yang dibuat sengaja untuk memecah barisan kaum muslimin. Sehingga Allah katakan kepada Nabi SAW, la takum fihi abada, jangan pernah sholat di masjid diror. Sudah ditegur oleh Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan jangan kamu sholat di masjid yang tujuannya adalah memecah belah kaum muslimin. Ya. Wa min samma yakunu fi dzalika taqlilun min ahammiyati shalah fin nufus. Ya, maka dari sini bahwasanya ini fi dzalika taqlil, yaitu mengurangi tentang pentingnya salat di dalam jiwa ini. Wallahu taala yaqul fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Artinya apa? Bahwasanya ya, kita melakukan fi buyutin wa hadza yashmuru raf'uha hissiyan wa ma'nawiyan fa kullu dzalika matlub. Artinya apa? Ketika sudah dibangun masjid, maka berusahalah untuk diangkat masjid ini baik secara hissi maupun maknawinya, indrawinya maupun maknawinya. Masjidnya dibuat bagus, dibuat dibuat megah lah. Dan maknawinya juga dibangun. Isinya maksudnya apa? Bukan hanya sekedar bangunan, tapi apa dalamnya itu. Bagaimana nuansa keilmuannya ada, bagaimana adabnya pun ada, ya, sehingga orang yang di sana betah di dalamnya. Ini namanya membangun maknawi, secara maknawi, bukan hanya indrawi saja. Dilihat bangunannya besar, dilihat dari temboknya, oh ini terbuat dari batu alam, nanti atapnya, baur bawahnya dan sebagainya. Bukan hanya itu, yang terpenting adalah maknawinya. Bagaimana fungsi masjid itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi umat. Bukan hanya untuk sekedar sholat saja, tapi manfaat yang lain pun ada. Ya, maka Nabi SAW di zaman Nabi, masjid fungsinya bukan hanya untuk sholat. Bahkan apa? Di sanalah Nabi SAW mengatur strategi. Di sana dia semua. Ya, masjid adalah menjadi sumber segala bidang di masjid. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, maka ada suatu masjid yang Masya Allah saat ini kita terutama ya di Indonesia, Masya Allah kita lihat ada masjid-masjid yang sudah mulai berkembang, bahwasanya masjid bukan hanya untuk sholat saja, tapi ada hal-hal yang lain, banyak efek positif yang bisa didapatkan dari masjid ini, alhamdulillah. Lakin idza da'at, tetapi memang bahwasanya ketika kita memang ada suatu kebutuhan, kita sholatnya sholatul jamaah kharijal masjid, kita sholat di luar masjid. Maksudnya apa? Seperti orang kantoran. Di kantoran kan biasanya ada disiapkan tempat untuk melaksanakan sholat supaya apa? Jadi kalau dia keluar nanti malah macet dan sebagainya, malah kerjaannya tertunda dan sebagainya. Maka untuk orang-orang seperti ini diperbolehkan dia sholat. Dengan syarat bahwasanya di sana juga dilakukan berjamaah. Yang muslim ya diwajibkan untuk berjamaah di tempat tersebut. Itu intinya. Kemudian wa aqallu ma tan'aqidu bihi sholatul jamaah isnan. Bahwasanya yang paling sedikit ya untuk melaksanakan sholat berjamaah, jumlah yang paling sedikit melaksanakan sholat berjamaah itu adalah 2 orang. Ya, 2 orang. Minimal jamaah itu 2 orang. Berarti di atas 2, Masya Allah, 2 saja terhitung jamaah, apalagi di atas 2. Berarti kalau 1 terhitungkah jamaah? Tidak, dia terhitung sendiri.
Li'anna jamaah ma'khuzatun minal ijtima'. Kenapa jamaah diambil dari kata berkumpul. Wal isnan, maka dua, aqallu ma yatahaqqaqu bihi al jama'. Dia adalah batas minimal yang dinamakan dengan hak berjamaah. Sebagaimana hadisnya Abi Musa secara marfu, al isnani fi ma fama fauqaha jama'atun. Dua orang ataupun lebih darinya maka dia terhitung jamaah. Rawahu Ibnu Majah. Begitu juga ya, man yatasaddaqu wali hadis, sebagaimana hadis ya, ada orang yang terlambat saat itu ingin berjamaah, kemudian apa? Nabi SAW mengatakan, man yatasaddaqu ala hadha, siapa yang mau sedekah dengan orang ini? Faqama rajulun fasalla ma'ahu. Kemudian ada orang yang sudah sholat, dia berdiri lagi mau ikut sholat dengan orang yang tadi belum sholat. Hadani jama'atun. Maka Nabi SAW mengatakan ini namanya jamaah. Artinya apa? Dua orang sudah dinamakan dengan jamaah. Sebagaimana hadis ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam li Malik bin ya, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Malik ya, untuk Huwairis ya, Al-Malik bin Al-Huwairis, wal ya ummukuma akbarukuma. Ini dua orang. Maka Nabi SAW hendaklah yang menjadi imam di antara keduanya adalah yang paling besar, yang paling dewasa umurnya, yang paling tua umurnya. Dua orang. Ada imam, ada makmum. Wa yubahu linnisa, maka ini untuk ibu-ibu. Diperbolehkan bagi laki, diperbolehkan bagi perempuan huduru sholatil jamaah, hadir untuk sholat berjamaah fil masajid, di masjid, tapi biidni azwajihinna, dengan izin suami-suaminya, ghairu mutatayyibat, tanpa menggunakan harum-haruman, wa ghairu mutabarrijat, tanpa bersolek, bizinatin ma'at tasattur atam, dan menutup auratnya secara sempurna, wal ibti'ad an mukhalatatir rijal, dan menjauhi berikhtilat dengan laki-laki. Wa yakunna wara'a sufufur rijal, hendaklah kalau bisa mereka berada di saf-saf belakang laki-laki. Lihudurihinna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka para wanita juga pernah ya melakukan sholat berjamaah di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yusannu ruduruhunna, dan disunahkan yaitu disunahkan bagi perempuan juga uduruhunna, hadirnya mereka majalisal wa'zi, yaitu boleh datang ke taklim-taklim, wa majalisal ilmi, ya, ke taklim-taklim dan sebagainya, munfaridat anir rijal, yang mana dia terpisah dari laki-laki. Wa yusannu lahunna an yusallina, ya, dan disunnahkan bagi mereka kaum wanita untuk sholat ma'a ba'dihinna jamaah. Diperbolehkan apa? Berjamaah bersama sebagian mereka juga secara jamaah, munfaridat anir rijal, terpisah dari laki-laki. Sawa'an kanat imamatuhunna minhunna, bisa diambil imam dari wanita tersebut, dari salah satu wanita tersebut. Seandainya pondok pesantren wanita, maka yang menjadi imam ya sudah, biarkan wanita, ya, wanitanya yang menjadi imam. Au ya ummuhunna rajulun, atau kalau dia berada di masjid, di sana ada campur laki dan perempuan di masjid tersebut, ya, maka yang menjadi imam adalah laki-laki. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah amara Umma Waraqah, pernah memerintahkan Ummu Waraqah antaja'ala laha muadzina, ya, menjadikan masjid, wa amaroha anta umma ahla daroha, bahkan dijadikan imam bagi penghuni rumahnya. Rawahu Ahmad wa ahlus sunan. Ya, wa fa'alahu ghairuha minas sahabiyat, dan itu juga dilakukan oleh para sahabiyah, ya, para wanita-wanita sahabat, ya, sahabat wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana umumnya
perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tafdulu sholatul jamaati, bahwasanya sholat berjamaah lebih baik ala sholatil fadhi, ya, daripada sholat sendiri, dengan perbedaan bisab'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Wal afdalu lil muslim an yusalliya fil masjid alladhi la tuqamu fihi sholatul jamaah illa bihudurihi. Ya, yang paling utama bagi seorang muslim, ya, dia sholat di masjid la tuqamu fi sholatul jamaah illa bihudurihi li'annahu yahsulu bidzalika ala sawabi imaratil masajid faqad qala Allah taala. Kenapa? Bahwasanya seorang muslim ketika melakukan di masjid, maka dia tergolong apa? Yaitu orang yang memakmurkan masjid dan tergolong orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia meraih pahala, ya, tidak mungkin dia meraih pahala pahala memakmurkan masjid kalau dia sholat di rumah. Ya, yang mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala memakmurkan masjid yaitu orang-orang yang memang hadir ke masjid. Summal afdal ba'da dzalika sholatul jamaati fil masjid alladhi yakunu aksar jama'atan min ghairihi. Kemudian, ya, yang lebih utama adalah kalau seandainya sekarang ada masjid dua, yang masjid A jamaahnya 20, masjid B jamaahnya 100. Mana yang lebih afdal? Ya, yang lebih afdal adalah yang paling banyak jumlah orangnya, yang paling banyak jamaahnya, aksaru jama'atan min ghairi hali annahu a'zama ajra, lebih banyak pahalanya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perkataan Nabi, sholatul rajuli ma'ar rajuli azka min sholatihi wahdah. Salatnya seseorang dengan orang lain, ya, itu lebih baik, ya, lebih baik daripada sholatnya sendiri. Dan wa sholatuhu ma'ar rajulaini, dan sholatnya dia bersama dua orang, ya, azka min sholatihi ma'ar rajul, lebih baik daripada sholatnya bersama satu orang. Maka semakin banyak, maka dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafihi annama kasura jam'uhu fahuwa afdal. Jadi semakin banyak jumlah makmumnya, maka sholat di tempat tersebut maka itu lebih baik. Lima fi al-ijtima' min nuzulir rahmah was sakinah. Kenapa? Karena dalam berkumpulnya kaum muslimin turunlah yang namanya rahmat dan sakinah, kasih sayang dan ketenangan. Wali syumulid du'a wa raja'il ijabah, yaitu dengan banyaknya doa dan raja'il ijabah. Lebih diharapkan dikabulkan doanya. La siyama idza kana fihim minal ulama wa ahlus shalah. Apalagi kalau di dalam jamaah tersebut banyak para ulama, ya, banyak orang-orang yang saleh. Kita bahas pertanyaan dulu. Ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, saat pandemi mewajibkan suami berjamaah di masjid. Pertanyaannya, suami istri berjamaah. Suami pernah salah baca surat setelah Al-Fatihah, ingin membenarkan, takut membatalkan sholat. Bagaimana menyikapi hal ini? Jazakumullah khairan. Baik, wa jazakillah khairan. Ya, jadi kalau seandainya imamnya salah, apalagi tadi dikatakan setelah Al-Fatihah, ya, bahasa kita kalau kita masih kecil namanya surat pendek. Ya, surat pendek ini kan hukumnya bukan termasuk rukun, ya, ini termasuk sunnah. Kalaupun dia tidak baca, sholatnya terhitung sah. Maka kalau seandainya salah baca, surat pendek itu salah baca, maka kalau wanita bagaimana caranya? Menepuk, memberi isyarat. Suami harus paham, ya, ketika diberikan tepukan. Kalau dia seandainya laki-laki di belakang menjadi makmum, diucapkan subhanallah. Ini cara menegur yang benar. Berarti salah. Kalau suami ternyata tidak bisa melanjutkan, ganti dengan surat yang lain atau dia langsung takbir, tidak apa-apa. Kalau Al-Fatihah, ya ini mungkin, ya, kalau Al-Fatihah baru bermasalah. Al-Fatihah harus benar, tidak boleh salah. Ya, karena Al-Fatihah termasuk rukun. Tapi kalau selain dari Al-Fatihah,
artinya surat pendek, dia terhitung sunnah. Kalaupun dia salah baca, maka tidak mempengaruhi sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Cuman ya, apabila suami menjadi imam harus belajar menjadi imam yang benar. Ya, nanti kalau ditepuk dan sebagainya, ditasbihkan oleh orang, subhanallah, harus paham dia salah dalam sholatnya. Jangan nanti marah, ini kok teriak-teriak di belakang, itu lagi tepuk-tepuk di nah, ini ya harus paham. Tapi ingat, ketika sudah ditepuk ternyata masih melanjutkan, asalkan bukan Al-Fatihah, maka dia tetap terhitung sah. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di kiblat masjid terdapat menghadap ke WC? Baik. Ya, kalau WC-nya sudah tertutup rapat dan sebagainya, sudah tertutup rapat. Ya. Jadi pas di sebelah kiblat ada WC, maka itu tidak berpengaruh. Ya, yang penting WC itu kan tidak tembus, airnya itu tidak meresap sampai keluar. Intinya kalau memang mau bangun WC tidak ada tempat lagi, ya sudah. Ya, berusaha agar jangan sampai WC tersebut atau airnya ya itu nanti bisa keluar, bisa menembus tembok masjid tersebut. Ini hati-hati. Kenapa? Najis nanti. Ya, yang jelas ya kalau memang pihak masjid insya Allah sudah paham tentang hal ini. Kenapa? Ya dilihat darurat keadaannya, kalau dibangun di sini tempatnya kecil dan sebagainya. Tentu dengan hitungan-hitungan. Ya, asalkan memang tertutup rapat, sangat-sangat rapat, Allahu alam, ya, insya Allah, ya, dia tidak terhitung, dia masih tetap diperbolehkan, Allahu alam. Apakah boleh jika orang tua melarang anaknya agar tidak sholat di masjid, agar berjamaah bersama keluarga di rumah? Apakah boleh jika orang tua melarang anaknya agar tidak sholat di masjid, agar bersama keluarga di rumah? Baik, mana lebih dahulukan? Tentu ini apalagi sholat wajib, maka orang tua tidak boleh melarang, kecuali kalau ada bahaya sama anaknya, wajib dia melarangnya. Tapi kalau tidak ada hal yang berbahaya, apalagi anak lelaki, biarkan dia sholat di masjid. Terus ibu-ibu bagaimana? Justru ibu-ibu sholatnya di rumah. Ya, dilakukan di rumah, bahkan sendirian dan sebagainya. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik karena wanita itu memang dia sholatnya sangat-sangat tertutup. Itu lebih baik daripada dia terbuka ke masjid. Dari itu ya hendaklah bahwasanya seorang ibu atau orang tua tidak melarang anak laki-lakinya sholat berjamaah di masjid. Justru hendaklah dia berbahagia terhadap anak-anaknya yang mau, anak laki-lakinya mau berjamaah di masjid. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika halaman masjid dipinjam untuk kegiatan-kegiatan non-muslim atau kegiatan atau acara-acara muslim yang tidak ada contohnya bid'ah? Baik. Halaman masjid dipinjam untuk kegiatan non-muslim. Ya. Jadi saya rasa tentu apalagi kita di masjid ya, tentu kita di Bali ini beda kasusnya dengan yang ada di luar sana. Kita di sini minoritas dan sebagainya, tentu ini sudah menjadi pertimbangan masjid-masjid yang ada. Tapi dalam kondisi yang normal ya, bahwasanya bolehkah tempat halaman masjid dan sebagainya digunakan ya kalau memang untuk kemaslahatan, bukan termasuk bagian dari kemaksiatan, bukan termasuk dari bagian pelanggaran kegiatannya, itu diperbolehkan. Mungkin di halaman masjid dipakai kegiatan donor darah, bagi-bagi sembako, ini sosial kan? Ya, yang di luar kegiatan masjid, mungkin ada orang yang pinjam tempat, orang lain non muslim pinjam tempat, bisa enggak pinjam tempat ini? Kita mau bagi-bagi beras dan sebagainya. Dari pemerintah kita enggak punya tempat. Ya. Maka untuk hal seperti ini selama tidak bertentangan dengan syariat, Allahu a'lam, dia tetap diperbolehkan.
Apalagi melihat kondisi kita di Bali ini berbeda dengan masjid atau lokasi-lokasi yang ada di luar sana. Ya. Terus acara-acara muslim yang tidak ada contohnya seperti bid'ah, ya tentu kalau hal-hal seperti ini lebih baik jangan. Apalagi di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan, ini tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Kemudian jika di suatu masjid tidak terdapat tempat khusus untuk akhwat, kita azan sudah berkumandang dan sholat berjamaah dimulai, sedangkan tempat untuk akhwat tidak ada. Bagaimana sebaiknya Ustadz bagi kami sebagai akhwat menunggu atau memaksakan di ruangan bersama ikhwan? Yang penting ya, memang bahwasanya ya, yang penting intinya adalah jangan sampai bercampur baur begitu loh, sebelahan. Berbeda dengan kondisi di Masjidil Haram ya. Tapi kalau di masjid di luar usahakan ya, intinya adalah ya, sapnya laki sendiri, sapnya perempuan sendiri. Ya, tidak bercampur baur begitu. Ya, kalau Masjidil Haram dan sebagainya itu beda. Tapi kalau di sini ya, ini masih bisa diatur. Ya, silahkan ini di depan, ini di belakang. Yang penting wanita itu berada di belakang atau mungkin disiapkan ruang di sampingnya seperti di Istiqlal. Bagaimana hukumnya? Sah-sah saja. Ya. Kalau memang tidak ada tempat, apalagi mungkin di kantor dan sebagainya, tidak ada tempat lagi, ya sudah, di mana lagi tempat yang bersih. Ya, Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya di luar tema ya, saya kerja di Keliling. Kalau jaraknya enggak terlalu jauh, cuman masjid sulit ditemukan. Apakah boleh sholatnya di jamak? Syukron. Baik. Memang bahwasannya sholat menjamak sholat itu ya, itu uzurnya sangat banyak. Ya, uzurnya sangat banyak, berbeda dengan qashar. Kalau qashar satu saja uzurnya, yaitu safar. Tapi kalau jamak ini memang dalam kondisi-kondisi yang memang di luar dugaan kita. Seperti orang yang sakit, boleh dia menjamak sholatnya supaya tidak bolak-balik ke kamar mandi, wudhu dan sebagainya. Boleh sekali wudhu saja. Atau orang yang wanita yang mengalami istihadah, dia boleh menjamak ya, tapi dikatakan jamak suri istilahnya. Ya, kalau dalam istilah ya Abu Hanifah jamak suri. Ya, jamak yang mengakhirkan sholat di awal dan mengedepankan sholat yang kedua. Ya. Adapun bahwasanya ya seperti macet dan sebagainya, bolehkah kita jamak untuk hal-hal seperti ini? Kalau memang dirasa memang itu sangat dibutuhkan, ya Allahu a'lam, itu diperbolehkan. Kalau memang dibutuhkan, apalagi dalam kondisi masjid yang susah dicari, ya kita tidak ada tempat dan sebagainya. Kalau memang dalam kondisi safar dan sebagainya, sebenarnya apa? Boleh kita sholat di tempat kita tinggal. Kita dalam kondisi safar, apalagi masuk ke daerah yang tidak ada masjidnya sama sekali. Ya sudah, sholat di sana saja. Kenapa? Kita terhitung safar. Ya, tapi kalau kita keliling masih di Denpasar dan sebagainya, ya sudah, masjid masih ada di mana-mana, ya sudah, berusaha untuk sholat, jaga sholat itu sesuai dengan waktunya. Jamak ini hanya sesekali saja, jangan terus dilakukan berulang-ulang begitu. Ya, macet dan sebagainya, ya jangan terus-terusan lah. Ya hanya sesekali saja. Memang dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Tapi kalau bisa ya dilaksanakan sholat itu, kalau masih ya sekitar Denpasar dan sebagainya, tetap dilakukan sholat ya dengan sesuai dengan waktunya. Jangan dijamak. Allahu a'lam. Saya lanjutkan sedikit. Summal afdal ba'da dzalika, ya, kemudian yang terbaik setelahnya sholat berjamaah itu apa? Cari masjid yang lebih jauh. Kalau seandainya sekarang jumlahnya sama, ya maka cari masjid yang lebih jauh jaraknya, sama-sama sunnah dan sebagainya, ya cari yang lebih jauh jaraknya. Fahuwa afdal min sholatil masjid al-qarib. Dia lebih baik daripada sholat yang di terdekat. Cuman kadang-kadang dalam satu kondisi yang dekat lebih baik. Kenapa? Biar tidak menimbulkan fitnah. Kamu dekat sana kok malah sholatnya jauh, ada apa? Kamu ribut ya sama imamnya, kamu tidak setuju ya sama jamaahnya dan sebagainya. Justru akan menimbulkan fitnah. Emang suatu keadaan ya.
Tapi satu keadaan yang lain, kalau memang sama-sama, maka sholat yang lebih jauh atau masjid yang lebih jauh itu lebih baik. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya, a'zamun nasi ajra, ya, pahala yang lebih besar bagi seseorang yang fi sholah, dalam sholatnya, ab'aduhum, yang lebih jauh jaraknya. Fa'ab'aduhum, maka semakin jauh jaraknya, semakin semakin banyak dia berjalan. Kalau dia banyak berjalan menuju masjid, maka ya langkah-langkahnya akan terhitung pahala. Allahu a'lam. Ya. Kemudian waliqaulihi alaihi salatu wassalam, saya lompati. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya Bani Salamah diyarakum tuktabu asarokum. Ada ya. Jadi hadis ini berkenaan apa? Dengan Bani Salamah. Bani Salamah itu ya tinggalnya jauh dari masjid. Ya tinggal sangat jauh sama masjid. Nah, suatu saat ya dia melihat ada celah di dekat masjid itu ada ya tanah kosong lah. Ya, jadi Bani Salamah, suku Bani Salamah ini berharap bisa pindah ke dekat sama masjid. Harapannya ya kalau dekat sama masjid enak gitu loh. Tapi ya terdengarlah niat pindahnya mereka ini ya didengar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarokum, rumah kalian, yang artinya jauh dari masjid, ya, tuktabu asarukum. Bahwasanya langkah-langkah kalian akan dihitung oleh Allah. Artinya apa? Dah diam di sana saja, tidak usah pindah. Justru apa? Pahalanya lebih besar, lebih banyak melangkahnya. Ini dalam satu keadaan. Ya, ini kan Masya Allah, kalau lingkungannya sangat luar biasa, lingkungan baik. Tapi di zaman kita, subhanallah, beda kondisinya. Ya, rata-rata orang kita pingin cari kos-kosan, pingin cari ya lingkungan masjid, pingin dekat sama masjid. Ya. Kalau di zaman dulu kan lingkungannya bagus, apalagi dengan di sana ada Nabi, di sana ada sahabat-sahabat, ya. Bahkan ada yang dijamin masuk surga, ya. 10 orang ya, artinya lingkungannya baik. Sehingga jauh pun tidak masalah, justru jauh lebih baik. Tapi di zaman kita Masya Allah beda kasusnya. Ya, suatu keadaan yang memang kadang-kadang memang kita pindah kos-kosan atau ngontrak berusaha di samping masjid. Kenapa? Lingkungan lah. Nah ini mudah-mudahan artinya ya harapan kita semuanya mudah-mudahan ya kita ada dari artinya orang-orang yang mampu di kalangan kita mudah-mudahan bisa membeli tanah lah 1 hektar, beli tanah berapa 2 hektar dan sebagainya. Ya berkumpul lah di sana. Jadi hanya untuk orang-orang yang memang ya kita buat ciptakan lingkungan di dalamnya ada masjid biar artinya apa? Nah, terlindungi. Ya kan? Kalau seandainya lingkungan yang baik insya Allah akan menghasilkan suasana yang baik. Ini harapannya mudah-mudahan ada orang-orang ya insya Allah banyak orang yang berusaha untuk menciptakan lingkungan yang baik insya Allah. Ya mudah-mudahan nanti kita pun termasuk mudah-mudahan adalah orang-orang yang berusaha menciptakan lingkungan yang baik, menciptakan lingkungan yang islami mudah-mudahan. Demikian mungkin ya yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit lagi di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Saya akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.